Perkenalkan ya, ini kakak saya namanya siapa Mbak? Liana. Santai aja Bu. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Cynthia. Namun kali ini di channel ini ya, pembahasannya bukan membahas mengenai materi pembelajaran, tetapi kali ini saya akan mencoba untuk pertama kalinya membuat channel mengenai podcast ya, yang dimana temanya ini bersama keluarga. Nah, di sini ada kakak saya, kakak tercinta. Nah, perkenalkan ya, ini kakak saya namanya Liana Dwi Ayu Setiawati. Ayo dulu dong. Nah, kakak saya ini biasa dipanggil dengan sebutan Mbak Lia. Kenapa? Karena saya ini keturunan Jawa ya. Biasanya keturunan Jawa itu untuk memanggil seorang kakak perempuan ya, itu memanggilnya dengan sebutan Mbak gitu ya. Jadi biar kita lebih akrab aja, kita manggilnya dengan sebutan Mbak Lia. Oke? Nah, di podcast kali ini ya, saya dengan Mbak Lia ini akan sedikit berbincang-bincang mengenai pendidikan dan kurikulum keluarga di keluarganya Mbak Lia ini. Nah, yang kebetulan Mbak Lia ini memang sudah menikah dan sudah mempunyai 2 orang anak seperti itu. Oke, lanjut. Oke. Nah, kebetulan nih Mbak Lia ini kan sudah nikah ya, kemudian sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak juga gitu ya. Nah, gimana sih peran Mbak Lia nih dengan suami Mbak Lia ya sebagai orang tua, mendidik anak Mbak Lia nih supaya menjadi anak yang soleh dan solehah, terus bisa menjadi anak yang nurut juga dengan kedua orang tuanya, terus kemudian dengan keluarganya juga gitu. Itu gimana Mbak Lia? Oke, kalau menurut Mbak Lia pribadi, namanya seorang anak itu merupakan rezeki ya dan anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat para orang tua seperti Mbak Lia dan suami gitu kan. Nah, oleh karena itu memang untuk anak itu nggak bisa sembarangan kita didik gitu kan. Untuk kasarannya membuat anak itu menjadi soleh atau solehah gitu. Dan yang pertama itu menurut Mbak Lia, itu yang selalu Mbak Lia Mbak Lia didik untuk anak itu, pertama itu orang tua harus memberi contoh yang baik untuk anak gitu, apapun itu. Misalkan hal kecil, misalkan contoh sholat aja gitu. Anak itu anak itu nggak akan melakukan kalau kita nggak ngasih contoh dulu. Sebagai orang tua kita nggak ngasih contoh dulu. Jadi orang tua ya harus sholat dulu, anak ajaknya bareng untuk sholat berjamaah, bisa seperti itu. Itu contoh kecil aja lah gitu ya. Terus yang kedua, menurut Mbak Lia dan suami, dan yang selalu Mbak Lia contohkan untuk anak itu adalah sifat tegas. Dan Mbak Lia itu sama suami itu sangat tegas sekali dalam mendidik anak. Tegas di sini bukan berarti galak ya, bukan berarti galak atau otoriter di dalam mendidik anak itu. Tegas di sini merupakan ketika anak berbuat salah, kita harus tegur. Atau anak kalau misalkan berbuat kebaikan atau mendapatkan sesuatu nilai yang bagus gitu, nah itu kita beri pujian atau penghargaan. Itu sih menurut Mbak Lia 2 prinsip yang selalu Mbak Lia dan suami tanamkan dalam mendidik anak supaya anak itu bisa menjadi anak yang insya Allah soleh atau solehah. Dan juga ya alhamdulillah selama ini anak Mbak Lia itu yang pertama kan karena sudah gede ya, karena sudah umur
mau 6 tahun ini kan, mau 6 tahun. Jadi alhamdulillah itu si emas tuh ini banget, menurut banget sama mbak bundanya dan ayahnya gitu, sangat nurut sekali gitu ya. Wah, menurut Balia seperti iya, itu gitu. wah gimana teman-teman, menarik bukan ya? Iya dong tentunya ya, ini juga mungkin bisa ya buat apa ya, pembelajaran buat kita juga nih, apalagi saya yang belum menikah, belum berkeluarga juga ya, udah dikasih wejangan lah dari kakak tercinta ini. Ya semoga bisa membantu saya juga di kemudian hari nanti ya. Terus nih tentunya kan ya, anak tentunya kan pastinya ada melakukan kesalahan ya Mbak Lia. Nah, gimana sih peran Mbak Lia ini ya sebagai bundanya gitu, biar nih si Mas Divan ya, anak yang pertama Mbak Lia ini mengakui kesalahannya tersebut. Seperti itu, gimana nih? Kan kadang ada nih ya anak yang nggak mau ngakuin kesalahannya, udah ditekan tekan dipaksa oleh orang tuanya untuk mengaku, tapi anak ini tidak mau mengaku juga, seperti itu. Gimana Mbak? Sebuah kesalahan itu menurut saya wajar ya dilakukan semua orang. Jangankan anak-anak gitu kan, orang dewasa pun sering melakukan kesalahan gitu kan. Nah, untuk anak-anak itu kan, anak itu sebenarnya anak kecil ya, anak kecil itu otak itu masih kosong gitu, otak itu masih kosong. Jadi gimana caranya otak anak itu terisi dengan hal-hal yang baik, terutama dalam mengakui kesalahannya dia gitu. Nah, selama ini yang Mbak Lia terapkan, ketika anak Mbak Lia ini melakukan kesalahan, itu adalah Mbak Lia ngobrol face to face atau secara berdua lah ya, berdua sama Mas Divan gitu kan, ngobrol. Walaupun kadang-kadang ya namanya anak berbuat kesalahan, pasti namanya orang tua ada emosinya, tapi semua itu harus ada ininya, harus ada kondisi di mana kita harus ngobrol sama anak. Itu kita tanya, Mas Divan kenapa melakukan hal seperti itu? Pasti dia punya alasan, pasti dia bakal ngomong begini bunda, misalkan gitu. Nah, itu disitulah kita pelan-pelan harus memberitahu anak bahwa hal yang demikian itu tidak boleh dilakukan. Nah, itu contoh lagi yang harus diterapkan dalam mendidik anak itu. Ketika kita melarang sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan bagi anak, itu jangan cuma kita larang gitu kan. Kalau menurut Mbak Lia ya, jangan cuma kita larang, tapi kita harus selalu memberikan apa sih alasannya gitu. Ya gitulah kira-kira, Supaya anak paham gitu. Nah, supaya anak paham, intinya ngobrol, komunikasi sama anak secara mendalam lah gitu. Kenapa sih Mas kok seperti ini gitu kan? Kalau bisa jangan seperti itu lagi ya, jangan diulangin lagi. Itu alhamdulillah itu yang selalu Mbak Lia terapkan ke. Tapi kayak gitu itu nggak sih ngakuin kesalahannya gitu nggak sih Mas Divan? Langsung ngakui nggak itu, apa emang butuh apa ya, butuh kayak bundanya nih, ayo Mas Divan gini ngaku gitu, enggak? Apa langsung? Kalau selama ini alhamdulillah sih anaknya emang awalnya dia hanya diam gitu kan. Nanti ya kurang lebih nggak nyampe 10 menit lah, pasti nanti anaknya udah, Mas Divan tadi begini ya gitu kan, Mas Divan nanti tadi begini ya gitu tuh, dan dia langsung mengakuinya gitu. Nah, untuk satu lagi, memang ketika kita sebagai orang tua ya, namanya kita kan orang tua, ada ayah ada ibu gitu kan. Ketika salah satu orang tua itu ada yang marah, ketika anak berbuat salah, itu misalkan ayahnya lagi marahin Mas Divan, misalkan marahin kakaknya yang pertama nih ya gitu. Nah, itu
bundanya nih, tugas bundanya yang ngademin gitu. Jadi jangan dua ayahnya marah, bundanya marah. Udah nanti anak kasihan gitu. Iya. Anak bakal kasihan gitu kan. Jadi harus ada yang harus ada yang ngademin gitu kan. Harus ada yang ngademin untuk bisa sharing lah sama anak, intinya begitu. Wow. Luar biasa emang Amin, ini. amin, Ya amin. Allah, kakak saya nih ibu the best pokoknya. Amin. Nah, lanjut ya. Ingin nanya, kan udah punya 2 anak nih. Nah, kadang kan aku nih sering lihat Mas Ivan kayak apa ya, cari-cari perhatian gitu ya ke ayah atau bundanya, terutama ke bundanya nih, kayak bunda maunya sama bunda gitu, apa mau sama bunda, mandi sama bunda gitu. Berarti kan tuh tandanya seakan-akan kayak Mas Ivan ini ada rasa cemburu gitu kan, karena hadirnya seorang adik nih, apalagi adiknya masih bayi gitu tuh. Itu gimana Mbak Lia nih sikapnya, cara mengatasinya nih gimana, yang terkadang Mas Ivan ini bersikap seperti itu? Yang namanya sibling ya, namanya ada kakak ada adik, itu menurut Mbak Lia sih wajar ya, pasti ada apa ya, rasa apa ya, sebenarnya bukan cemburu sih menurut Mbak Lia. Itu sebenarnya ada rasa yang tadinya nih ya, biasa Mas Ivan itu dapat nih 100% perhatian dari bunda sama ayahnya, itu sekarang sudah berubah jadi mungkin ya 50-50 gitu kan, perhatian dari ayah bundanya gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut Mbak itu bukan cemburu gitu, tapi lebih pengen apa ya, oh bunda, ketika bunda lagi misalkan lagi nyuapin adiknya atau lagi ngasih susu ke adiknya gitu kan, ngasih ASI ke dedeknya gitu kan. Jadi Mas Ivan kadang-kadang pengen yang, bunda aku pengen disuapin juga kayak gitu kan. Nah itu gimana caranya, memang balik lagi kita harus ngobrol sama anak gitu kan, kita kasih pengertian ke anak gitu kan. Kalau memang ya bunda sama ayahnya itu ya sayang sama masnya sama adiknya itu sama 100% semua gitu. Kita kasih pengertian seperti itu gitu kan. Kita kasih pengertian seperti itu, ya kita kasih tahu juga ya kalau ini adiknya gitu kan, adiknya yang memang harus disayang. Nanti suatu saat juga adiknya udah mengerti ya pasti sayang sama kakaknya gitu. Jadi intinya balik lagi lah, kita harus sebagai orang tua ya harus sering ngobrol lah gitu sama anak gitu. Jadi intinya mah memberi perhatian yang sama antara kakak sama adiknya Ya, tidak boleh dibedakan. Iya, misalkan contoh aja, oh kakaknya misalkan dibeliin apa, contoh adik misalkan dibeliin apa gitu, dibeliin baju apa gitu, yang kakak juga pasti kan pengennya dibeliin sesuatu gitu kan, dibeliin sesuatu itu kita usahain orang tua seperti itu, beliin apa gitu. Jadi biar oh nggak iri-irian, intinya gitu, nggak ada kata cemburu, itu nggak ada ya. Alhamdulillah sama ini ya Mas Divan untuk kakaknya sih masih sayang banget ya sama adiknya gitu, alhamdulillah banget gitu, dan mengerti gitu. Iya, memang benar. Alhamdulillah. Iya, memang benar ya. Tuh Mas Divan nih, Masya Allah, anak yang soleh. Sini Mas, mau masuk nggak? Sini dong, sini munculin, kenalin. Hai gitu, nama aku Mas Divan. Sini Pan, Divan, masuk nggak? Sini. Oh, jangan. Oke. Seperti itu ya. Nah, kemudian nih Mbak Lia, minta tipsnya ya, tips-tipsnya untuk apa ya, menjalin kehidupan rumah tangga nih yang apa ya, yang tentunya harmonis gitu, yang sakinah, mawaddah, warohmah gitu. Seperti apa yang apa ya, yang bisa menuju ke jalan surga lah bersama suami, seperti itu.
Kalau selama ini Mbak Lia kan ya dibilang pernikahan itu kan juga belum yang terlalu lama banget ya gitu. Dibilang apa, intinya mah pernikahan itu janganlah untuk belajar, itu untuk selalu belajar dalam semua hal apapun itu, jangan lelah untuk belajar dan saling mengingatkan, terutama sesama pasangan ketika pasangan kita melakukan kesalahan atau apa, kita selalu ingatkan gitu. Dan yang paling penting nomor satu itu dalam keluarga Mbak Lia itu adalah komunikasi. Dari dulu, dari awal pernikahan sampai alhamdulillah sekarang itu selalu komunikasi. Mbak Lia dan suami itu harus punya quality time, itu berdua, itu buat komunikasiin segala hal. Misalkan ya hari ini ya itu pasti ada aja yang diobrolin gitu. Pasti ada aja yang diobrolin antara Mbak Lia dan suami gitu. Entah hari ini Mbak Lia ngapain, entah suami ngapain hari ini, ngapain aja, itu pasti selalu ada. Dan itu yang terpenting menurut Mbak Lia dalam sebuah hubungan ya, hubungan rumah tangga gitu. Itu yang paling terpenting. Soalnya kalau nggak ada komunikasi udah kasarannya apa ya udah nggak ada nyawa aja kalau nggak ada komunikasi gitu. Jadi ya emang harus komunikasi sih, apapun itu, hal sekecil apapun itu harus dikomunikasikan sesama pasangan, karena dengan komunikasi kita jadi nggak salah paham dalam semua hal. Ya kurang lebih seperti itu sih. Dan jangan lupa juga, kita namanya orang tua itu harus selalu belajar ya, harus selalu belajar buat jadi lebih baik. Jangan lelah belajar, intinya mah itu sih. Namanya manusia punya kekurangan, intinya ya itu, kita sebagai orang tua jangan lelah untuk belajar, selalu belajar dan belajar untuk jadi lebih baik lagi di kedepannya, buat semuanya lah, buat semua hal. Wah. Iya dong ya. Mantap nih pembahasan kali ini ya. Untuk pembelajaran saya juga nih, untuk Haruslah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di kemudian hari. Amin. Ya. Oke guys, mungkin cukup sekian ya obrolan saya dengan kakak saya ini. Oh iya, ingat nih ya kalian semua untuk tetap melakukan 5M. Apa aja? Yang pertama, memakai masker. Apa yang kedua, Mbak Lia? Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, jauhi kerumunan ya. Kelima ini terakhir ya, membatasi mobilisasi dan interaksi bersama manusia. Oke? Jangan lupa lakukan itu ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.